يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita. Kita telah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan kepemimpinan. Saya ingin mereview kembali apa yang sudah disampaikan pada pertemuan yang terdahulu. Yang pertama, bahwa sesungguhnya kepemimpinan itu merupakan cermin, merupakan representasi dari rakyat yang dipimpin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika nuwalli ba'da zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kata Allah, kami walikan, kami serahkan sebagian orang zalim untuk memimpin sebagian orang zalim yang lain. Bima kanu yaksibun, disebabkan apa-apa yang telah mereka kerjakan. Kita sudah bahas, tidak mungkin segerombolan monyet yang berada di pepohonan dipimpin oleh seekor harimau, karena segerombolan monyet sudah tentu dia akan dipimpin oleh seekor monyet. Sudah kita bahas bagaimana kaul para ulama menjelaskan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika nuwalli ba'da zalimina ba'dan. Kemudian kita bahas yang kedua, bahwa sesungguhnya kepemimpinan itu merupakan anugerah, merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala ketika rakyat konsisten memegang Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat As-Sajdah di ayat yang ke-24, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ini dalilnya. Jadi pemimpin yang hadir di tengah-tengah masyarakat itu menurut kajian Al-Quran dan As-Sunnah merupakan hadiah, merupakan anugerah dari sebuah masyarakat ketika masyarakat itu sabaru, bersabar dalam mengerjakan ketaatan, bersabar dalam menjauhi berbagai macam kemaksiatan. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala meyakini. Mereka tidak ragu bahwa apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah adalah benar adanya. Dan ketika masyarakat itu menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup mereka di dalam kehidupan dunia, maka kata Allah, wa ja'alna a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan a'immah. A'immah itu artinya pemimpin-pemimpin, minhum dari golongan mereka, yang mana pemimpin itu yahduna bi amrina,
Mereka memberi petunjuk berdasarkan perintah-perintah kami. Jadi yang kedua yang sudah kita bahas, bahwa sesungguhnya kepemimpinan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masyarakat jangan pernah berpikir akan dapat pimpinan yang benar kalau mereka tidak memperbaiki diri mereka sendiri. Enggak ada pemimpin yang instan. Itu adalah sebuah proses. Dan kita juga sudah bahas pada pertemuan yang kedua dalam membahas bab kepemimpinan ini, yaitu dilarang menyogok dan disogok. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, la'ana Rasulullah telah melaknat. Siapa yang melaknat? Ar-rasi wal murtashi fil hukmi, orang yang memberikan sogokan dan orang yang menerima sogokan, dilaknat. Maka dalam keterangan yang lain, penyogok dan yang disogok mereka berada di dalam neraka. Dan dalam keterangan yang lain, penyogok dan disogok dia telah mendatangi pintu-pintu yang ringan daripada riba. Artinya kalau nanti ada pemimpin di tanggal 16 untuk daerah kita pemulihan, mereka mulai mengadakan istilah serangan fajar dengan memberikan sogokan, kemudian masyarakat menerima hasil dari sogokan mereka tadi, maka ketahuilah kita semua termasuk orang yang akan dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bisa diketahui dan bisa disimpulkan ke depannya pemulihan tidak mungkin diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah memulai memilih pemimpin dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapapun yang menerima sogokan, karena ada sebagian masyarakat yang mengatakan seperti ini, keun bae ma artosna ti mana wae, ti nomor hiji ditampi, ti nomor 2 ditampi, ti nomor 3 ditampi, ti nomor 4 ditampi, ti nomor 5 di milima kumaha urang. Eta omongan jika nu bener, tetapi dia telah melegalisir apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sesungguhnya la'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ar-rasi wal murtashi fil hukmi. Jadi kalau ada masyarakat yang menerima uang, berarti dia setelah menyetujui pemulihan ini dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada yang ngomong seperti itu, keun bae urang terima we artosna, engke mah nyolok mah kumaha urang. Masya Allah, itu orang yang ngomong seperti itu orang-orang jahil, orang-orang bodoh, tidak mengerti syariat. Makanya kalau dulu misalkan ini saya tidak tahu, orang yang menjadi kuwu mereka mengeluarkan uang, maka sebenarnya pemulihan ini tidak akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang menerima uang serangan fajar itu ataupun yang menyogok, mereka telah merusak pemulihan. Kenapa? Karena mereka melegalisir nanti yang namanya laknat. Tapi iya mas sanes nyogok Ustadz sumbangan. Aduh, zaman sekarang itu saya sampaikan juga, kata-katanya suka dirubah. Iya mas sanes nyogok, iya mah kadedeuh.
Jeung aneh nate mereka dede ngasih kadede keur aya period ada butuh baru ngasih kadede. Terserah mau namanya apapun itu disebutnya sogokan, dan itu dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah kita bahas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas persyaratan orang yang menjadi pemimpin. Ya. Mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ya, di dalam Al-Qur'an kriteria seseorang bisa menjadi pemimpin. Ada dua yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kedepannya akan kita bicarakan kriteria-kriteria selanjutnya. Kriteria pertama, yang boleh jadi pemimpin maka dia harus kuat dari segi jasadnya. Kalau pemimpin geringan kumaha? Begitu ditelepon, Pakku keur gering. Begitu ditelepon keur ngadek-dek, keur tipes. Ya. Makanya Allah telah menjelaskan bagaimana Musa alaihissalam ketika keluar dari kejaran Firaun laknatullah alaih. Karena Nabi Musa ini memang nabi yang kuat. Ketika terjadi keributan antara dua orang, yang satu dari kaum Firaun, yang satu dari kaum Nabi Musa, maka Musa nggak ambil pikir, langsung nonjok dari kaum Firaun tadi. Sekali tonjok game over. Urang geus nonjok batur teu maut ditenggelan teh. Maka orang muslim itu al-mu'minu qawiyun, mukmin yang kuat, khairun, lebih disukai, lebih baik. Nabi Musa itu menggenggamkan tangannya, kemudian tonjok, jungkel, game over. Tapi kata Nabi Musa, ini setan punya kerjaan, telah membisiki hawa nafsu. Artinya pemimpin itu memang harus, syarat yang pertama kuat, karena dia akan jadi pelayan masyarakat. Nah, pelayan gering kumaha, Bu? Ibu punya pembantu rumah tangga, gering jeung gering, kira-kira kumaha? Karena saya sampaikan sekali lagi, pemimpin itu pelayan. Tapi aya nama dibalik, pemimpin hayang dilayani. Jeung anehna begitu jadi pemimpin, Masya Allah gayanya luar biasa. Yang tadinya jalan kaki atau naik sepeda, begitu menjabat ngadadak naik mobil. Begitu selesai BAKB, karena hartanya tidak barokah. Minta dihormati, padahal dia itu pelayan. Maka syarat yang pertama ketika kita melihat memahami kisah Nabi Musa, syaratnya harus kuat. Ketika Nabi Musa lari dari kejaran Firaun, ketemu dengan putrinya Nabi Syuaib, yang pada saat itu ingin memberikan minum binatang ternaknya. Kemudian ditolong oleh Nabi Musa alaihissalam. Allah mengabadikan apa yang terjadi dengan Nabi Musa alaihissalam dengan kedua putri Nabi Syuaib itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan setelah ditolong oleh Nabi Musa. Ia berjalan, ia berkata, sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap kebaikanmu yang telah memberikan minum ternak kami. Maka tak kala Musa mendatangi bapaknya Syuaib dan menceritakan kepadanya cerita mengenai dirinya, Syuaib berkata, janganlah kamu takut, kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim. Kemudian salah seorang dari kedua wanita itu berkata, jadi salah seorang dari anak Nabi Syuaib itu berkata, dan ini yang menjadi landasan pijakan para ulama mengatakan syarat untuk menjadi seorang pemimpin harus kuat. Hadi orang mah bingung kadang-kadang orang engkot dia jadi pemimpin. Komagi pendukungnya loba. Ya. Apa katanya? Ya. Allah Subhanahu wa taala merekam pembicaraan wanita tadi. Qala ikhdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul aminu. Salah seorang putri Nabi Syuaib tadi mengatakan, pekerjakan Nabi Musa ini, ya. Pekerjakan Musa ini, ya. Kenapa? Karena alasannya sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja, maka syaratnya itu di dalam Al-Quran ini dikatakan, ya, di dalam Al-Quran, inna khaira man istajarta, ya, sebaik-baiknya orang yang akan dipekerjakan itu yang pertama al-qawiyyu, yang kedua al-aminu. Maka kata para ulama, syarat jadi pemimpin nuka hiji kuat, nuka dua amanah. Aya nu kuat tapi teu amanah, kekuatannya itu justru pakai korupsi. Aya nu kuat, aya nu amanah tapi leuleus, gering jeung gering. Wah, kalau begitu kata seorang perempuan, begini syarat jadi untuk jadikan pemimpin rumah tangga juga harus kuat dan amanah. Ya memang betul, karena semua orang itu pemimpin, dia harus memenuhi persyaratan. Apa Bu syaratnya Bu? Yang pertama al-qawiyyu, yang kedua al-aminu. Yang pertama kuat, yang kedua aman, berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Qasas ayat ke-26. Maka kalau pemimpin itu sakit-sakitan, nggak usah diangkat dah. Makanya kalau di kita itu di Indonesia kan ada tes kesehatan. Misalkan ada orang yang mau mencalonkanku, harusnya dites dulu kesehatannya. Ieu mah di ronsen paru-paruna panyawat wungkul. Nah, maaf, dia tidak mau menjaga kesehatannya. Dia katakanlah seorang perokok, maka dia sudah merusak kesehatan, maka nggak boleh jadi pemimpin. Karena lo bating flek dina paru. Harus ada fit and proper test. Kesehatan diperiksa oleh tim ahli. Iya calon teh pendukungnya loba, tetapi begitu diperiksa komplikasi sebenarnya penyawat teh lengkap, tetapi karena kita tidak mau menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah, akhirnya keluarlah laporan mengatakan orang tersebut sehat. Aya nu gitu. Maka tim pemeriksa kesehatannya tidak
tidak jujur. Maka awal daripada kerusakan sebuah negara. Yang kedua, al-aminu, amanah. Maka Allah mengingatkan jelas-jelas di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la tahunullaha wa rasul wa la tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian khianati Allah, jangan kalian khianati Rasul, dan jangan kalian khianati amanah-amanah yang dititipkan kepada kalian. Maka kita bertanya kepada sang pemimpin, bukankah ini amanah? Karena masyarakat telah mengamanahkan kepada pemimpin untuk mengatur diri mereka, untuk mengatur sumber kekayaan alam yang ada di pemulihan dalam rangka kemaslahatan orang-orang pemulihan. Oh ya, kalau pemimpin justru ngambil sesuatu. Ya. Maka kalau ditanyakan salah siapa? Ya salah memilih. Kenapa orang seperti itu dipilih? 100.000 Ustaz, 100.000 genep tahun kan nggak dihitung, 0,046 perak sapoe tamannya dibayar. Tuh mikir mana gitu. Udah iya mah reng-rengan orang, nggak ada urusan aja reng-rengan, urusan kieu mah nggak ada urusan sepengajian, nggak ada urusan keluarga. Karena urusannya ini berkaitan dengan amanah. Siapapun, walaupun bukan dari keluarga kita, kita tahu dia amanah, maka dia berhak karena dia memenuhi persyaratan. Ini kumaha yang jadi pemimpin, begitu selesai jadi laporan aja nggak pernah jelas. Duit desa berapa, utang desa kumaha, tidak ada laporan sama sekali. Bagaimana mungkin orang-orang seperti ini jadi pemimpin? Karena tidak amanah. Saya sudah sampaikan, pemimpin itu sopir. Kita titipkan mobil kita baru, ini kuncinya, tolong disetir. Begitu dia nyetir, dia lihat bensin kurang, dia berusaha sendiri dulu sebelum dia minta. Dia penuhi bensinnya, kemudian dia tunaikan apa yang diinginkan oleh orang yang punya mobil. Kemudian mobil itu pulang lagi ke garasi dalam keadaan bersih, dalam keadaan harum di dalamnya, dalam keadaan bensin full. Baru ini orang amanah. Ya maya batur meminjam mobil ke orang. Kita tanya sama dia, mau pinjam berapa hari? Sehari. Ada apa? Istri sakit, mau diantar ke terapis. Mobil keluar dari garasi bersih, pulang lecet, spion tingkah mana, ban nabi tuh bensin kosong. Kira-kira kumaha? Jangan enak, mana teh yang minjem deui ka urang, tiasa minjem deui ai. Kalau ada orang yang meminjamkan lagi mobil kepada orang itu, maka orang ini benar-benar naif. Benar-benar kata orang Arab, bahlul, jahil, nggak senyawa jelema eta kemampuan gitu nyetir mobil. Tapi di orang kumari dibayar 100, keun bae mobil sabaraha mangaosna disewa 100. Tanyakeun ke Pak Eson tanu sok nyewakeun mobil. Kalau ada orang nyewa mobil, pulang bensin penuh bersih, kira-kira langsung ditelepon, bade minjem deui sok we lah.
Saya dulu sebelum punya mobil suka ngerental, tapi tidak ada satupun rental yang di Bandung itu kalau saya pinjam langsung siap. Kenapa? Karena kalau saya pinjam dalam keadaan kotor, saya pasti bersihkan dulu, pulang dalam keadaan bensin hampir setengah. Kumat teresep batur deh. Begitupun pemimpin 6 tahun dia pimpin desa kita, selesai dia tampilkan hasil kerjanya nih. Tetapi kenyataannya apa yang dia tampilkan selama 6 tahun? Cerita-cerita yang menyakitkan hati rakyat. Pak Kuwuker nyungsep cenah. Nyungsep di mana? Di Selaawi kunaon mabok. Pak Kuwu katewak cenah. Kunaon katewak? Kapoto pisan viral cenah. Viral kumaha? Keur mawa awewe cenah. Masya Allah. Cerita-cerita itu yang ditinggalkan. Berarti tidak salah mereka, kuunya salah kita. Kita memilih yang tidak amanah. Ayatnya tadi surat apa, Bu? Ayat seberapa? Hafal? Tak eta sen nu ngapal-ngapalkeun nu kamari ge can apal, komo ayeuna nu kamari can apal, ayeuna teu apal deui ira ngapal. Minimal satu ayat pulang dari kajian hafal kan lumayan. Seperti tadi kita katakan, kade tong milih pemimpin zalim, mane tong zalim bakal pemimpin nu muncul ge kaum zalim. Mana ayatna eta nu kamari kazalika. Eta teh pengawasan kumaha tara ngapalkeun itu. Ya. Kemudian pemimpin teh anugerah, mana ayatna? Eta lama sobaru, pami telepat mah lama sobaru, sakitu bungkul. Ya. Jadi syarat jadi pemimpin sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas ayat 26, ya. Qalat ikhda'uma ya abati istajirhu, wahai bapakku, istajirhu, pekerjakan dia. Jadi kata salah seorang anak Nabi Su'aib, istajirhu. Alasannya apa? Ya. Inna khairal man istajarta al-qawiyyu al-aminu. Karena sebaik-baiknya dari pekerja adalah orang-orang yang kuat dan amanah. Kemudian dalam tafsirnya dijelaskan, Nabi Su'aib itu bertanya kepada putrinya. Apa kata Nabi Su'aib dalam bahasa kita? Di mana neng manenya ho? Apa kata salah seorang dari putri Nabi Su'aib? Aku melihat kekuatan Musa itu. Dia bisa mengangkat sebuah batu besar, yang mana batu besar itu hanya bisa diangkat oleh 10 orang. 10 orang. Artinya memang kuwu itu harus turun ke jalan. Nah kuwuna tuh ngangkat batu kita bisa kumaha nulak cangkeng we. Dia harus kuat. Begitu hujan malam-malam keliling. Ayeuna mah keur hujan malam-malam ngarengkol. Lihat saluran-saluran air karena dia pelayan. Wah, kesumbat. Karena dia kuat, dia kerjakan. Seperti itu. Bagaimana kita lihat juga para sahabat diceritakan dalam sirah bahwa ketika mereka mendengar ada orang yang tidak makan, maka dia langsung memanggul bahan makanan. Kata gitu.
Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan, gelar yang namanya kuwu itu bukan gelar prestise. Jangan karena Anda jadi kuwu, tulak cangkeng, merasa yang paling, Anda itu pelayan. Ya. Al-Qasas saya seberapa, Bu? Alhamdulillah masih ingat. Ada yang teringat ayat seberapa deh. Ya. Nah, alasannya itu kata salah seorang putri Nabi Syuaib. Yang kedua, alasannya kenapa Musa ini disebut amanah, kata salah seorang putri Nabi Syuaib. Pertama, aku ingin berjalan di belakang. Dia karena kan harus pergi ke tempat bapak. Dia jalan di belakang, aku di depan. Dia nggak mau. Kenapa? Karena perempuan harus dikawal. Dan yang kedua, pandangan mata bisa dijaga. Nah, coba kalau kita di belakang perempuan, kumaha, Bu? Gelis deh, kira-kira kumaha? Akhirnya dia di depan, tuh saking amanahnya. Dia tahu perempuan harus dilindungi. Kemudian kata Musa kepada anak putri Nabi Syuaib tadi, aku di depan. Kalau aku salah jalan, lempar saja dengan batu kerikil. Lepas. Tuh, gitu. Makanya syaratnya apa tadi, Bu? Al-qawiyyu al-amanah. Pemimpin kita kumaha? Maksudnya nggak usah yang panjang-panjang. Pemimpin rumah tangga, kan kulukum roh. Apakah memenuhi persyaratan tadi, Bu? Kuat, alhamdulillah. Otot kawat tulang eta mah keur ngora, ini mah kan geus aki-aki. Nu aya mah bengek jeung batu. Amanah, alhamdulillah, tidak diragukan lagi suamiku amanah. Semenjak aku menjadi pendampingnya, aku belum pernah mendengar celaan kata-kata kasar yang keluar dari sang suami. Karena suami itu tahu dia diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan perempuan tidak boleh dicela. Makanya Nabi ketika ribut dengan para istri Nabi enggak mencela, diam. Kalau kita gimana, Bu? Seluruh apa yang ada di kebun binatang keluar. Macam-macam lah ngomongnya, pasti nggak bener aja. Sebenarnya dia juga tidak berhak jadi pemimpin. Tapi apakah salah suaminya? Ya enggak juga. Kenapa ibu pilih pemimpin yang model gitu? Berarti dua-duanya berarti nggak boleh saling menyalahkan. Karena dua-duanya sudah salah. Banyak dua-duanya nggak salahnya lagi. Terusnya orang tinggi salah dua-duanya. Nggak sesuai orang ngaku istighfar. Maka perhatikan kata Ibnu Taimiyah ya, di dalam Siyasa Asy-Syar'iyyah. Beliau rahimahullah mengatakan, wayan bagi ayu rafal al-asla fi kulli mansibin fa innal wilayata laha ruknani al-quwa wal amanah. Kata Ibnu Taimiyah seperti ini, selayaknya untuk diketahui siapa yang paling layak untuk posisi setiap jabatan. Karena kepemimpinan yang ideal itu, kata beliau rahimahullah, memiliki dua dasar. Yang pertama al-qawi, yang kedua beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Qasas tadi, inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-aminu. Makanya saya ingin mengingatkan kepada anak-anak kita, ini juga salah satu syarat. Anda kalau ingin nanti menikah, berarti Anda akan mengambil pemimpin. Maka syarat ini diberlakukan. Laki-laki itu harus kuat. Anda kalau nikah sama laki-laki nu gering-gering kumaha? Jadi repot atuh. Yang kedua, Anda kalau menikah dengan laki-laki dia kuat tapi tidak amanah kumaha? Ditanya sama istrinya, "Abah,
Badai angkat ke mana? Gawe. Ternyata bukan gawe, justru ngagawekeun batu. Enggak amanah. Abah teh penghasilan sebenarnya sabaraha sih? Ngan 1 juta, padahal 10 juta, 8 di kemana ke? Itu amanah. Maka syaratnya tadi 2, al-qawiyyu al-aminu. Ayatnya mana? Inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-aminu. Apa lu? Inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-aminu. Tak eta syaratnya. Ibu mau cari syarat apa lagi nih? Nanti kalau pemilihan guru, saya mah tetap seperti saya dulu pilih presiden ganteng. Astagfirullahaladzim, anu dipilih ganteng. Saya pilih itu orangnya masya Allah, bersahaja, tak peduli sahaja jeung sahaju kayak. Tak syaratna kudu kieu, nu kahiji kudu kuat, nu kadua kudu aman. Kalau ibu tidak memilih berdasarkan apa yang dikehendaki Allah, sesungguhnya ibu bapak siapapun orangnya telah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Maka Allah berfirman, afara'aita man ittakhaza ilaha hawahu fa'adallallahu 'alal ilmin. Tidakkah kamu melihat Muhammad, orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Dalam tafsirnya sudah pernah kita jelaskan, apa saja yang dilihat oleh hawa nafsunya baik, dia kerjakan. Apa saja yang dilihat oleh hawa nafsunya buruk, dia tinggal. Jelas Bu ya syaratnya? Kelihatan kan syaratnya sekarang? Jadi kumaha ningali kuat teh Ustaz? Kudu dititah heula tuh ngangkat barbel. Katempo kuat ente nama jelema mah, dari penampilan awakna ge katingali, dari wajahnya kelihatan. Kalau wajah cekung kitu koneng, gering koneng mah. Jelema gering koneng dipilih ku urang. Aduh. Begitu ceramah misalkan begitu ngomong. Aduh. Batuk jeng, padahal umur baru 35 misalkan. Amanah kelihatan sehari-hari, amanah atau tidaknya kan. Minimal kita tanyakan kepada orang-orang yang terdekat, tetangganya. Karena kalau mau ngecek orang, Islam mengajarkan tanya sama tetangganya, jangan tanya sama istrinya. Si Pak Abud kumaha naroskeun ka pamajikanna? Oh kieu. Tanyakan ke tetanggana. Kita tanya sama tetangga sebelah, "Cek, Pak Abud kumaha?" Jelema lieur teh mah geus kacau. Jelema lieur kumaha, Cek? Eta beli lagu, mutar kaset meuni tarik pisan. Mending lagu teh kaharti ku urang. Ieu lagu teh kaharti, lagu naon? Lagu Rusia. Ya geus ya jelema teh bener we. Selesai. Orang ini tidak maka kita harus juga survei. Kita tanyakan ke tetangga-tetangganya. Itu caranya. Mari kita lihat lagi keterangan para ulama. Begitupun ketika peristiwa Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf meminta jabatan tadi, apa kata Nabi Yusuf dengan alasannya? Inni hafizun alim. Sesungguhnya aku ini orang yang mampu menjaga dan berpengetahuan. Nah itu nanti syarat berikutnya. Ya.
Kemudian di dalam surat Yusuf juga, innakal yauma ladaina makinun amin. Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, berfungsi, kemudian juga bisa dipercaya alias amanah. Kemudian dalam ayat yang lain, demikian pula karakter Jibril yang Allah amanahi menyampaikan wahyu kepada para rasulnya, karena Jibril Allah puji dalam Al-Quran. Kenapa Jibril jadi utusan? Karena Allah berfirman, innahu laqaulu rasulin karim zil quwwati inda zil arsil makin muta'in samma amin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yang mempunyai aras, yang ditaati di sana dalam alam malaikat. Yang kedua, amanah. Jadi syaratnya dua, Bu. Apa, Bu? Al-Qawiyyu, Al-Aminu. Sekarang maaf saja, orang sekarang itu karena nggak pakai syariat. Jadi kalau milih pemimpin bukan berdasarkan syariat, like and dislike aja. Dia nggak tahu dia mimpin. Begitu orang datang kepada orang tersebut, mau duit, pilih. Atau ngasih tahu, pokoknya kalau aku dipilih, nah kan gitu biasanya kan. Ini jalan akan aku ganti. Jalan bobrok ya bakal di hot mic. Dugi kaberes, tara pernah di hot mic, nuaya hot weh. Tong. Kita beragama, maka orang teangan anu kahiji anu kawiyu, anu kadua anu amin. Segitu. Jelas ya? Karena kalau kita milih tidak berdasarkan kriteria itu, berarti kita pengikut hawa nafsu. Mari kita lihat alasannya kenapa harus memilih yang kuat. Mari kita lihat. Syekhul Islam menjelaskan batasan kuat atau mampu dan batasan amanah. Beliau rahimahullah berkata, wal quwwatu fi kulli wilayatin bihasabiha fal quwwatu fi imaratil harbi tarji'u ila sajaatil qalbi wa ila khibrati bil khurubi wal muhadiati fiha fa innal harba khadi'atun wa ila qudrati ala anwa'il kitari. Beliau berkata, sifat kuat atau profesionalisme untuk setiap pemimpin tergantung dari medannya. Kuat dalam memimpin perang kembali kepada keberanian jiwa dan kelihayan dalam berperang dan pembinaan strategi. Karena inti perang adalah strategi. Benar tidak? Ya perang itu strategi. Kalau strategi hancur. Makanya ketika kita perang Badar, Huzaifah memberikan saran kepada Nabi. Apa kata Huzaifah? Rasul, posisi kita di sini berdasarkan wahyu bukan? Kalau berdasarkan wahyu nggak ditanyain. Kata Nabi, enggak, ini berdasarkan diriku sendiri. Nah, kalau berdasarkan diri engkau, aku punya saran. Kita posisinya jangan di sini. Kita posisinya dekat dengan sumber A dan seterusnya dan seterusnya. Karena perang itu urusannya strategi. Demikian pula kembali kepada kemampuan dalam menggunakan senjata perang. Wal quwwatu fil hukmi bainan nasi tarji'u ilal ilmi bil adri allazi dala alaihi alkitabu was sunnatu wa illa qudrati ala tanfizil ahkami. Kata Ibnu Taimiyah, sementara kuat dalam menetapkan hukum
di tengah masyarakat kembali kepada tingkat keilmuannya. Maka kita di pemulihan kita bertanya, sebenarnya yang kita inginkan pemimpin itu yang bagaimana? Sini orang pemulihan saya tanyakan, termasuk saya kalau ditanyakan, apa sih yang kita inginkan di pemulihan ini? Orang yang kriterianya ilmunya bagaimana? Nah ini kan gak pernah ditanyakan sama masyarakatnya juga. Harusnya ada rembukan masyarakat mengatakan, kami ingin pemulihan ini menjadi daerah yang bisa menghasilkan berbagai macam peternakan sapi, domba dan seterusnya. Maka tidak mungkin pemimpinnya itu montir motor. Benar tuh? Maka kita harus cari pemimpin yang memang paham tentang urusan peternakan. Atau kita inginkan, kami menginginkan pemulihan ini kedepannya menjadi daerah industri. Maka pemimpin yang mana yang paling cocok? Yang berkaitan dengan industri tadi. Ia manu diangkat jadi pemimpin tukang tani. Aduh. Ya. Makanya kata Ibnu Taimiyah seperti tadi. Ya. Kembali kepada tingkat keilmuannya, memahami yang apa termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka berikutnya itu yang disebut punya Al-Quwatu tadi, dia faham Al-Quran dan As-Sunnah. Ia pemimpin terpaham-paham acan Quran Sunnah. Ya. Kemudian sekaligus kemampuan untuk menerapkan hukum itu. Jadi pemimpin mah gak gampang. Makanya nanti syaratnya hafizun alim. Yang berikutnya akan kita bahas. Selanjutnya beliau menjelaskan tentang kriteria amanah. Beliau mengatakan, wal amanatu tarji'u illa khasyatillah wa ala yastari bi ayati samanan qalilan wa tarki khasyatin nas wa hadzal khisalu salasah allati akhazallahu ala kulli man hakama ala nasi. Sifat amanah itu kembali kepada kesungguhan orang tersebut untuk takut kepada Allah. Bu, ciri orang yang takut kepada Allah bagaimana? Begitu dengar azan dia sudah takut. Ini panggilan. Ini dengar azan sibuk kene di warung, sibuk kene di ladang, sibuk kene nuk itu jadi pemimpin. Dan tidak takut dengan ancaman manusia. Jadi pemimpin itu amanah ketika dia memutuskan bahwa harus kondisinya begini dan begitu, kemudian dia mendapatkan berbagai macam ancaman, no way. Siun-siun acan orang mah kan gitu dengan ancaman manusia. 3 kriteria inilah yang Allah jadikan standar bagi setiap orang yang menjadi penentu hukum masyarakat. Ya. Yang pertama takut kepada Allah, yang kedua dia tidak memperjualbelikan ayat Allah untuk kepentingan dunia. Dan yang ketiga, dia tidak takut ancaman manusia. Kemudian beliau rahimahullah mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, wala di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Maidah, ya, ayat yang ke 44. Wala takhshawun nasa wakhshawni wala tastaru bi ayati samanan qalila. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit.
Nah, itu syaratnya sudah jelas. Ya. Kemudian berikutnya orang tersebut mampu profesional dan amanah. Ketika kita tidak ada pilihan, ada orang yang mampu tapi nggak profesional, ada yang profesional tapi tidak ada orang yang amanah tapi tidak kuat. Mana yang harus dipilih? Nah, kata Ibnu Taimiyah seperti ini, ya. Kemampuan dan amanah jarang bersatu pada diri seseorang, ya. Beliau rahimahullah mengatakan istima'ul quwwati wal amanati fin nasi qalilun, ya. Kemampuan dan amanah jarang bersatu pada diri seseorang. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengadu kepada Allah, pernah berdoa kepada Allah. Apa doanya kepada Allah? Allahumma asku ilaika min jaldi fajri wa aziz sikati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu terhadap orang yang fasik, yang kuat, yang mampu, dan orang yang amanah, yang lemah. Disinilah Syekhul Islam menyarankan untuk menetapkan skala prioritas, mana karakter yang lebih dibutuhkan masyarakat yang dikedepankan. Jadi masyarakat butuh yang mana sekarang? Kalau masyarakat memang butuh orang yang kuat, maka didahulukan dulu kuatnya. Ya amanahnya amanah, tapi tidak selevel dengan kuat. Membutuhkan yang amanah, ya amanah dulu yang dipilih. Tetapi mudah-mudahan dua-duanya dipenuhi, yaitu kuat dan juga amanah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan. Sekali lagi Bu ya, Ibu ketika memilih kriterianya sudah disampaikan. Yang pertama al-qawiyyu, yang kedua al-aminu. Nah, kalau terjadi misalkan tidak ada dua-duanya yang dipenuhi, hanya salah satu pada diri seseorang, maka tergantung masyarakat pada saat itu butuh yang mana, butuh yang kuat atau butuh yang amanah. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai imam kita. Kalau Quran mengatakan Al-Qawiyyu, Al-Aminu, ya carilah pemimpin yang Al-Qawiyyu dan Al-Aminu sebagai persyaratannya. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup ada pertanyaan, silakan. Ibu ada yang mau ditanyakan? Bapak ada yang mau ditanyakan? Ya silakan. Dari sekian calon itu kan ada misalnya ada yang amanah, ya, kuat. Terus misalnya dari sekian calon itu tidak memenuhi kriteria, apakah kita sebagai pemilih boleh berhak tidak memilih, atau dalam istilahnya golput kan? Ya. Itu yang ditanyakan. Kita kembali lagi menghitung manfaat dan mudarat. Ya. Kalau dari misalkan 5 tidak memenuhi kriteria, maka kita akan memilih yang paling berdampak perusakannya lebih sedikit untuk masyarakat. Karena kalau kita tidak pilih, jangan-jangan yang terpilih yang merusak masyarakat. Seperti itu. Itu. Makanya ada kaidah sering saya sampaikan, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan harus didahulukan daripada menarik banyak kemaslahatan. Kalau kita nggak milih, ternyata orang itu yang maju. Kan seperti itu. Ada lagi silakan. Jadi intinya tetap harus memilih. Gitu Ya kita harus memilih. Jadi istilahnya itu lebih ngambil dari yang baik, dari yang terburuk, bisa begitu ya istilahnya. Iya, pokoknya kira-kira kalau semuanya buruk, yang dampak buruknya yang paling Nah kalau kita tidak milih, jangan-jangan orang yang fajir, kata para ulama, yang membuat dampak buruknya lebih banyak. Ini kadang-kadang kesalahan kita. Ya kesalahan kita dulu mengatakan ini kan sistemnya nggak sesuai. Ya memang benar, kita tidak berbicara tentang sistem pemilihannya, tetapi kita berbicara darul mafasid muqaddam ala jalbi masalih. Ada lagi pertanyaannya?
Kalau nggak ada itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita tahu sekarang. Jadi kalau ada calon uhuk-uhuk gering-geringan tong dipilih ya. Kalau misalkan ada calon yang teu amanang geus nyawa sehari-harina kalakuanna model gitu, jangan dipilih. Ya. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.